Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah haji rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai ibadah umroh dalam subtema persiapan umroh dan niat umroh di miqat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sudah melaksanakan ibadah di Madinah selama 8 hari. Ya, pada akhir hari ke-8 tersebut Bapak Ibu segera mempersiapkan diri untuk segera berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh. Maka perlu persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama yaitu Bapak Ibu harus segera mengemasi barang-barang bawaannya, dimasukkan ke dalam tas koper dan tas tenteng. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Sesudah itu, Bapak Ibu disunahkan untuk bersih-bersih, yaitu untuk memotong kuku, memangkas rambut ketiak, memangkas rambut kemaluan, kumis jambang, tetapi bukan jenggot. Ya, semua itu dicukur, dibersihkan. Setelah bersih, Bapak Ibu semua, terus disunahkan untuk melaksanakan mandi besar. Seperti mandi junub biasa, termasuk ibu-ibu yang sedang haid. Ya, ibu-ibu yang sedang haid juga disunahkan untuk mandi besar. Setelah selesai mandi besar, Bapak Ibu semua disunahkan untuk memakai wangi-wangian di badan. Ya, saya garis bawahi di badan. Tidak boleh memakai wangi-wangian di pakaian. Ya, jadi wangi-wangian itu hanya untuk di badan. Terutama untuk bapak-bapak jangan lupa memakai deodoran. Ya, deodoran karena apa? Kalau tidak memakai deodoran, bapak-bapak akan bau ketiaknya. Karena dalam pelaksanaan umroh, bapak-bapak akan berikhram hanya dengan 2 lembar kain, maka ketiaknya akan terbuka. Nah, kalau terbuka, bau tidak sedap akan tercium kemana-mana. Oleh sebab itu harus diberi wewangian. Selesai mandi, memberi wewangian ke badan, terus dilanjutkan dengan memakai pakaian ikhram. Ya, Bapak Ibu segera memakai pakaian ikhram. Untuk bapak-bapak, pakaian ikhram hanya 2 lembar kain yang tidak berjahit. Yaitu satu disebut dengan izar atau sarung ikhram. Sarung ikhram ini harus menutup aurat bapak-bapak semua, yaitu dari pusar sampai ke bawah lutut di atas mata kaki. Kemudian memakai ridha atau selendang ikhram. Selendang ikhram dikalungkan menutupi kedua pundak bapak-bapak semua. Jadi jangan dibuka pundak sebelah kanan sebelum bapak-bapak nanti melaksanakan tawaf qudum. Untuk pakaian ikhram bagi ibu-ibu wanita adalah busana muslimah sehari-hari, yaitu busana yang menutup semua aurat ibu-ibu, aurat wanita. Dan yang terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Sebaiknya warna pakaiannya putih. Bapak Ibu,
setelah berpakaian ihram, nah ini dapat dilihat dalam gambar pakaian ihram bapak-bapak. Yang pertama yaitu bapak-bapak berpakaian ihram dengan kedua pundak ditutup. Nah, ini bapak-bapak lakukan sebelum tawaf qudum. Jadi setelah menjatuhkan niat di mikot, nah, pakaian ihramnya tetap menutup kedua pundak kanan dan kiri. Nah, setelah bapak-bapak mau melaksanakan tawaf qudum, ya, seperti gambar 2, bapak-bapak bisa membuka lengan kanannya, ya, yaitu dengan istilahnya itiba, membuka lengan kanannya. Ya, ini gambar 1 dan 2. Untuk pakaian ihram ibu-ibu wanita seperti di gambar ini, ya, yang terlihat wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi ibu-ibu tidak boleh menutup telapak tangannya dengan kaos tangan ataupun istilahnya celeret gombel. Karena menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa telapak tangan itu yaitu dari ugel-ugel sampai ujung jari, itu telapak tangan. Setelah Bapak Ibu berpakaian ihram, maka Bapak Ibu segera masuk ke dalam bis yang sudah disiapkan oleh maktab. Bis-bis tersebut berurutan sesuai dengan nomor rombongannya. Bapak Ibu, sebelum masuk ke bis, dimohon dicek semua barang bawaannya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan juga Bapak Ibu tidak boleh bertukar bis. Bapak Ibu harus sesuai dengan bisnya masing-masing, yaitu sesuai nomor rombongannya masing-masing. Apabila nomornya 6 atau 7, ya harus masuk di rombongan 6 atau 7. Mengapa? Karena dalam satu bis tersebut itu membawa dokumen-dokumen dan catatan-catatan Bapak Ibu semua, seperti paspor dan daftar jamaah dan sebagainya. Itu ada di dalam satu bis yang sesuai dengan rombongan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu pindah ke bis lain, maka Bapak Ibu tidak ada catatan administrasinya di sana, tidak ada paspornya dan lain-lain, sehingga nanti akan merepotkan Bapak Ibu sendiri sebelum sampai ke Mekah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus sesuai dengan bisnya masing-masing. Setelah naik bis, Bapak Ibu berdoa, kemudian berangkat menuju mikot. Apa yang itu mikot? Mikot adalah batas bagi dimulainya ibadah haji dan umroh. Apabila jamaah haji dan umroh melintasi mikot, maka diwajibkan mengenakan pakaian ihram dan menjatuhkan niat di mikot tersebut. Ada 2 mikot, yaitu mikot Yamani dan mikot Makani. Mikot Yamani yaitu batas yang ditentukan berdasarkan waktu bagi ibadah haji. Kalau ibadah umroh tidak ada mikot Yamaninya, karena waktunya sepanjang tahun. Khusus untuk ibadah haji, ada mikot Yamaninya, yaitu kapan? Dari bulan Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya mikot Makani, yaitu batas yang ditentukan untuk memulai berihram dan menjatuhkan niat berdasarkan tempat. Bapak Ibu jamaah haji gelombang pertama yang tujuan pertama adalah mukim di Madinah, maka Bapak Ibu untuk mikotnya yaitu di Dzulhulaifah atau Bir Ali atau Abyar Ali. Jadi Bapak Ibu nanti akan melaksanakan ibadah umroh dengan mikot di Bir Ali. Nah, ini contoh Bapak Ibu gambar Masjid Bir Ali. Ini terlihat dari luar. Ya.
Ini bagian dalam Masjid Bir Ali. Setelah sampai di Masjid Bir Ali, Bapak Ibu semua jamaah terus turun dari bis untuk menuju Masjid Bir Ali. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu mengingat-ingat posisi bis dan nomor bis. Ya, itu harus diingat-ingat. Kalau perlu difoto pakai HP, posisi bisnya di mana, buat ancar-ancar nomor bisnya berapa, difoto biar ingat. Jadi kalau selesai dari masjid kembali ke bis tidak bingung. Setelah turun dari bis, Bapak Ibu yang posisinya batal wudhunya bisa langsung wudhu di masjid tersebut. Sebelum masuk masjid, Bapak Ibu jangan lupa melafalkan doa. Kita bersama-sama mari melafalkan doa masuk masjid. Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Doa masuk masjid ini Bapak Ibu harus hafal. Karena Bapak Ibu tiap hari masuk masjid kan? Ya, itu harus dipraktekkan untuk masuk masjid manapun. Setelah masuk masjid di Bir Ali, Bapak Ibu melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat duha dan lain-lain, sholat yang memang disunahkan. Setelah selesai sholat, Bapak Ibu segera kembali ke bis. Jangan terlalu lama di masjid. Dan jangan lupa ketika keluar masjid membaca doa lagi. Doanya, Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba fadlik. Selalu dihafalkan dan dipraktekkan. Sesampai di bis, Bapak Ibu segera mempersiapkan diri untuk menjatuhkan niat. Nah, karena di Bir Ali ini cukup dekat dengan batas keluar dari tanah haram, sehingga sangat dimungkinkan kalau tidak menjatuhkan niat dalam bis bisa terlewat, jadi bisa kena dam. Sebelum menjatuhkan lafal niat umroh, terutama bapak-bapak, dicek dulu kesempurnaan pakaian ihramnya. Ya, apakah masih memakai pakaian dalam atau tidak, dicek untuk terutama bapak-bapak itu, soalnya banyak kasus bapak-bapak masih berpakaian dalam sudah menjatuhkan niat, yaitu nanti bisa kena dam. Nah, kalau sudah siap, nanti akan dipimpin oleh karom, Bapak Ibu bersama-sama menjatuhkan niat. Ya, niatnya apa untuk umroh? Labbaika umrotan. Napa? Labbaika umrotan. Niku niat yang dilaksanakan Rasulullah dalam berumroh. Ya. Perlu diingat bagi ibu-ibu tadi yang pas kebetulan haid juga harus melafalkan niat umroh. Kalau tidak nanti bisa kena dam. Ya, Bapak Ibu semua, marilah kita dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah ini hanya untuk mencari ridha Allah. Dan kita lanjutkan nanti seterusnya, materi seterusnya, yaitu apa yang menjadi larangan-larangan dalam berikram. Ikram hukumnya apa, Bapak Ibu? Berikram adalah rukun, juga wajib. Loh, dua-duanya menyangkut, yaitu rukun dan wajib. Rukunnya yaitu kalau tidak berikram tidak sah umrohnya. Wajibnya yaitu kalau tidak menjatuhkan niat atau berikram di mikot, itu kena dam. Demikian Bapak Ibu semua,